Selamat datang di kelas online Ibu Hamil Puskesmas Jetis pertemuan pertama. Kelas online ini dibuat oleh Dr. Nisa, Dr. Arnita, Dr. Karisa, dan Dr. Gesti. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas seputar kehamilan. Yuk kita belajar bersama. Pertama-tama, apa yang dimaksud dengan hamil? Hamil adalah masa di mana terdapat janin di dalam rahim yang diawali dengan pertemuan antara sel sperma dengan sel telur, lalu terbentuklah kehidupan yang kita sebut dengan janin. Selama masa kehamilan, tubuh ibu akan mengalami perubahan. Bagian tubuh mana sajakah yang berubah? Yang pertama, peningkatan berat badan. Normalnya, berat ibu akan bertambah sekitar 8-16 kg. Hal ini disebabkan oleh peningkatan asupan nutrisi dan pengaruh hormon progesteron yang mengikat air di dalam tubuh. Yang kedua, perubahan pada payudara, di mana puting dan payudara ibu akan menjadi lebih lembut dan berwarna lebih gelap. Payudara juga akan membengkak karena kelenjar air susu akan membesar dan payudara menyimpan lemak sebagai persiapan untuk menyusui. Yang ketiga, ibu akan mengalami pembesaran perut karena rahim akan terus berkembang disebabkan oleh adanya hormon estrogen. Perubahan yang terakhir adalah perubahan pada tulang belakang. Tulang belakang ibu menjadi lebih condong ke depan atau lordosis karena menahan beban pada perut dan payudara. Biasanya ibu hamil akan mengalami berbagai keluhan, di antaranya ngidam, lalu mual muntah. Mual muntah disebabkan karena peningkatan hormon progesteron dan estrogen. Biasanya terjadi pada trimester pertama. Keluhan ini dapat diatasi dengan makan sedikit tetapi sering, hindari bau yang merangsang, hindari makan berbumbu banyak, minum teh hangat manis, dan tunda mengkonsumsi tablet tambah darah. Bisa juga terjadi kram perut. Kram perut biasa terjadi di awal kehamilan karena rahim belum tersangga atau dapat disebabkan karena hubungan seksual. Selain itu, bisa juga disebabkan karena kesalahan posisi tubuh ketika ibu akan berdiri dari posisi tidur. Kram perut dapat diatasi dengan istirahat dan relaksasi. Namun, bila kram perut tetap berlanjut, segeralah periksa kehamilan Anda ya. Keluhan selanjutnya adalah sering buang air kecil. Hal ini terjadi karena peningkatan peredaran darah dan terdesaknya kandung kemih. Ibu harus tetap buang air kecil seperti biasa, menjaga minum, dan juga kebersihan diri ya. Keluhan selanjutnya nyeri pinggang. Nyeri pinggang disebabkan oleh perubahan tulang belakang. Keluhan ini dapat diringankan dengan berolahraga ringan atau senam hamil minimal 1 jam. Selain itu, ibu dapat berdiri tegak lurus dengan bahu ditarik ke belakang, tidur miring ke kiri dengan bantal di antara dua kaki, dan duduk dengan punggung tegak. Hindari duduk atau berdiri terlalu lama ya ibu-ibu. Keluhan yang lain adalah kaki bengkak. Kaki bengkak terjadi karena penimbunan cairan akibat kadar darah terlalu tinggi. Jika terjadi hal seperti ini disertai dengan nyeri kepala hebat, terdapat protein pada urin, dan tekanan darah ibu tinggi, waspadalah. Ini merupakan tanda-tanda keracunan kehamilan atau yang disebut dengan preeklamsi. Keluhan bengkak pada kaki ini dapat dikurangi dengan mengurangi konsumsi garam, segera istirahat dengan kaki diganjal dengan bantal. Selain bengkak, terkadang ibu juga mengeluhkan kram pada kaki yang disebabkan karena ketidakseimbangan mineral dalam tubuh dan kelelahan berkepanjangan. Hal ini dapat diatasi dengan mengonsumsi makanan tinggi kalsium dan magnesium, berolahraga, dan mintalah bantuan pada suami untuk menarik telapak kaki ibu ke arah tubuh suami serta menekan kedua lutut ke arah bawah. Selanjutnya, keputihan. Biasanya saat hamil keputihan akan bertambah banyak, tetapi tidak berwarna. Keputihan dikatakan normal jika tidak terasa gatal, tidak berbau, dan tidak berwarna. Jangan lupa, periksakan diri apabila keputihan terasa gatal, berbau tidak sedap, dan berwarna hijau atau kekuningan. Keluhan lain yang biasa dirasakan adalah sembelit. Sembelit dapat diatasi dengan mengonsumsi makanan tinggi serat seperti buah-buahan dan sayur. Keluhan terakhir yang paling sering dirasakan ibu hamil adalah wasir atau ambeien. Hal ini disebabkan oleh pembengkakan dan peradangan pada pembuluh darah di sekitar dubur karena sembelit atau ukuran janin yang terlalu besar. Cara mengatasinya dengan mengonsumsi makanan berserat
minum air 2 liter sehari, biasakan buang air besar rutin, hindari mengejan saat buang air besar, dan olahraga ringan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Apa saja manfaat makanan yang dikonsumsi ibu hamil? Yang pertama, sebagai kebutuhan energi. Yang kedua, bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang ketiga, sebagai persiapan pembentukan ASI. Berikut ini merupakan pengaturan gizi pada ibu hamil. Fungsi utama zat gizi bagi tubuh sebagai zat tenaga. Zat tenaga dapat diperoleh ibu dengan cara mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat seperti beras, umbi-umbian, jagung, dan makanan yang mengandung banyak tepung seperti roti. Selanjutnya, sebagai zat pengatur, diperoleh apabila ibu mengonsumsi makanan bermineral seperti buah-buahan dan sayur mayur. Yang terakhir, sebagai zat pembangun. Zat pembangun dapat diperoleh dari makanan berlemak dan tinggi protein seperti kacang-kacangan dan protein hewani. Di samping ini merupakan contoh isi piring ideal untuk setiap makan. Bisa dilihat ya ibu-ibu komposisi dari masing-masing porsi yang dibutuhkan. Jangan lupa, sebelum makan dan sesudah makan, harus cuci tangan pakai sabun dan seimbangkan juga dengan mengonsumsi air putih minimal 8 gelas sehari serta aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Penting hukumnya bagi ibu untuk melakukan perawatan selama kehamilan. Segeralah pergi ke dokter atau bidan jika terlambat datang bulan. Idealnya, pemeriksaan kehamilan dilakukan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Namun, dikarenakan adanya risiko penularan COVID-19 dan mengingat ibu hamil merupakan salah satu populasi yang rentan, maka kunjungan kehamilan dapat dilakukan sebanyak 2 kali saja, yaitu 1 kali kunjungan segera setelah mengetahui hamil dan 1 kali kunjungan saat trimester 3, yaitu 1 bulan sebelum hari perkiraan lahir atau HPL. Bagaimana dengan trimester kedua? Kunjungan pada trimester kedua dapat dilakukan secara daring melalui WhatsApp grup kelas ibu dan program konsultasi online atau Kopel Online Puskesmas Jetis. Berikut detail informasi mengenai program Kopel Online Puskesmas Jetis. Silahkan dicatat nomor teleponnya apabila ibu membutuhkan. Perlu diingat, bila harus melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan, tetap perhatikan dan patuhi protokol kesehatan COVID-19 ya ibu. Bagaimanakah ibu hamil dapat melindungi diri dari COVID-19? Dengan cara-cara ini, ibu dapat meminimalisir risiko terinfeksi seperti rajin mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain setidaknya 1-2 meter, terutama dengan orang yang sedang batuk atau bersin. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga kebersihan pernapasan. Sebisa mungkin tetap berada di rumah, bekerja di rumah atau work from home. Hindari ruang kerja tertutup dengan ventilasi buruk. Segeralah mencari pertolongan medis jika timbul gejala demam, batuk, atau kesulitan bernapas. Jangan lupa patuhi protokol VDJ, ventilasi, durasi, dan jarak. Maksudnya adalah hindari berada di ruangan tertutup atau ruangan dengan ventilasi buruk dalam durasi yang lama dan interaksi jarak dekat dengan orang lain saat di luar rumah. Bila sudah tiba saatnya untuk kontrol kehamilan di fasilitas kesehatan, maka saat kunjungan, ibu akan diukur tinggi badan, akan diukur berat badan, akan diukur lingkar lengan atas, akan diukur tekanan darah, dan akan diukur tinggi puncak rahimnya. Selanjutnya, ibu akan mendapat tablet tambah darah yang diminum 1 kali sehari, dilakukan imunisasi tetanus atau TT, dengan terlebih dahulu di screening oleh petugas kesehatan, diskusikan kondisi kehamilan ibu dengan tenaga kesehatan, penting untuk mengajak bayi berbicara, dengan mengelus perut ibu terutama saat usia kehamilan lebih dari 4 bulan. Butuh kesiapan psikologis dari ibu dan suami yang menginginkan memiliki anak supaya siap menjadi orang tua, termasuk mendidik dan mengasuh anaknya saat lahir nanti. Inilah salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Apakah saat hamil boleh melakukan hubungan suami istri? Jawabannya adalah, boleh dilakukan jika tidak ditemukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ibu memiliki riwayat keguguran sehingga harus berhati-hati. Yang kedua, ibu pernah mengalami perdarahan pada awal kehamilan.
Yang ketiga, hamil dengan plasenta menutupi jalan lahir. Yang keempat, hamil dengan penyakit penyerta seperti jantung dan asma. Perlu diingat, hubungan suami istri dapat menyebabkan kelahiran prematur karena sperma mengandung hormon prostaglandin yang menyebabkan terjadinya kontraksi rahim. Jangan lupa, jagalah kebersihan sebelum dan sesudah hubungan seksual untuk mencegah terjadinya infeksi. Ada beberapa hal yang harus dihindari ibu selama hamil. Jangan bekerja terlalu berat hingga kelelahan, jangan merokok dan hindari terpapar asap rokok, dilarang minum minuman bersoda, beralkohol, ataupun jamu, jangan tidur terlentang lebih dari 10 menit pada hamil tua, ibu hamil tidak boleh meminum obat tanpa resep dokter, jangan sampai stres berlebihan karena ibu hamil harus selalu bahagia. Menjelang persalinan, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh orang tua. Ibu harus melakukan pemeriksaan rutin kehamilan ke bidan dan dokter dengan didampingi oleh suami serta keluarga. Persiapkan tabungan untuk biaya persalinan. Persiapkan kendaraan jika sewaktu-waktu dibutuhkan saat mendekati proses persalinan. Ibu harus merencanakan melahirkan di fasilitas kesehatan agar ditolong oleh tenaga medis yang kompeten. Tempel stiker P4K di depan rumah. Jangan lupa, siapkan dokumen dan perlengkapan ibu serta bayi yang dibutuhkan saat proses persalinan. Sekian materi kelas online pada pertemuan pertama ini. Jagalah kesehatanmu, jagalah nutrisi makananmu, karena pertumbuhan bayi tergantung pada kesehatan masa kehamilan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.